Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Prima TV dimanapun Pian berada. Senang sekali hari ini Ulun Yohana dapat menjumpai Pian kembali dalam acara Sayangilah Aku, rawat dan lindungi hewan di sekitar kita. Baik pemirsa, hari ini kita akan membahas suatu tema yaitu animal welfare. Nah, mungkin di sini pemirsa ada yang pernah mendengar nih istilah animal welfare atau kesejahteraan hewan. Nah, untuk itu kita akan membahas lebih dalam apa sih animal welfare dan lain sebagainya. Tentunya di sini juga saya tidak sendiri, telah hadir narasumber kita Dr. Anang Dwi Jatmiko. Baik, selamat sore dokter. Selamat sore. Ya, apa kabar nih dok? Alhamdulillah selalu sehat. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Supaya bisa terus bersama dengan pemirsa ya, dok ya? Iya, betul. Oke, baik. Beraktivitas selalu pokoknya. Alhamdulillah. Baik, langsung aja nih dok. Mungkin sebelum kita mulai perbincangan kita sore hari ini bersama dokter, saya ingin mengundang pemirsa di semua yang ada di rumah untuk bisa bergabung bersama kami, bisa melalui telepon di 0811 5176 atau bisa juga melalui WhatsApp di nomor 0811 5176 dengan format nama spasi pertanyaan. Baik, dok. Ya. Animal welfare atau kesejahteraan hewan. Betul. Hewan aja perlu kesejahteraan ya. Betul. Ya. Tidak hanya manusia ya. Jadi kesejahteraan hewan itu perlu diperhatikan juga. Nah, itu juga ada peraturannya juga. Kan Gitu. Jadi kenapa ada animal welfare? Kenapa sore ini kita membahas animal welfare atau kesejahteraan hewan? Karena kita mengaca ke belakang dulu. Beberapa minggu yang lalu kan ada kasus yang viral. Apa tuh dong? Nah, yang ramai-ramainya. Canonku sayang, Canonku malang kan gitu ya. Yang kemarin itu viral di media sosial kan gitu. Nah, bagaimana cara memperlakukan suatu hewan secara layak lah gitu. Nah, kemarin kan sempat viral videonya seperti itulah. Nah, mungkin satu karena ketidaktahuan petugas atau memang petugasnya takut, kita tidak tahu semua. Tapi kita berharap untuk kedepannya tidak ada hal-hal seperti itu. Jadi supaya animal welfare itu tetap dikedepankan. Gitu. Jadi beranjak dari situ, makanya kita ambil tema sore ini adalah kesejahteraan hewan atau animal welfare itu sendiri. Gitu. Jadi balik lagi nih dok, sebenarnya apa sih dok kesejahteraan hewan atau animal welfare itu? Ya, jadi kalau kita runut ke animal welfare, apa itu animal welfare? Di sini jelaskan bahwa kesejahteraan hewan adalah keadaan hewan yang di kebutuhan hidupnya alaminya terpenuhi kan gitu ya. Itu pada tahun 1993 itu statement yang dikeluarkan oleh Rowling. Itu sudah digaungkan di seluruh dunia. Nah, dari situ diambillah ada lima poin penting gitu. 5 poin kebebasannya. Iya, 5 kebebasan. Apa itu? Bebas dari lapar, haus dan lapar, stres, terus bebas dari rasa sakit, terus bebas dari tekanan, terus bisa mengekspresikan kondisi umumnya dia gitu. Nah, dari situ gimana caranya? Nah, balik lagi ke masing-masing individu, di mana masing-masing individu atau masyarakat itu ketika ada niatan untuk memelihara sesuatu, memelihara hewan, itu harus benar-benar gitu. Pernah saya ungkapkan, sampaikan di
di episode sebelumnya kali ya. acara sebelumnya bahwa ada 3 poin penting ketika masyarakat ingin memelihara hewan itu. Iya. Yaitu yang pertama adalah niat gitu. Nah, niat. Yang kedua adalah budgeting. Yang ketiga adalah waktu gitu Iya. loh. Itu akan berkolaborasi untuk menciptakan animal welfare itu sendiri gitu. Nah, jadi 3 poin penting itu bisa mengimbangi atau merangkul dari animal welfare itu sendiri. Nah, itu adalah kajian-kajian yang kita lakukan di lapangan gitu ya. Nah, jadi kalau di sini welfare, kesejahteraan hukum, welfare law, welfare etik, welfare science itu semua ada. Makanya di Indonesia sendiri juga ada yang mengatur tentang kesejahteraan hewan itu ada gitu. Nah, jadi di KUHP-nya ada, di perundang-undangannya juga ada, itu juga sudah diatur gitu. Berarti ada hukum yang memperkuat ya, Dok ya? Ada hukum, ada sanksi hukum bagi pelaku atau oknum yang melakukan hal-hal yang di luar kesejahteraan hewan itu sendiri. Itu nanti kita bahas session berikutnya ya. Nah, jadi kita ngomong secara garis besarnya dulu apa itu animal welfare. Animal welfare ya itu tadi bebas dari rasa lapar dan haus. Nah, ketika kita punya niatan untuk memelihara hewan, nah itu balik lagi ke 3 poin penting tadi ya, budgeting. Nah, budgeting itu untuk apa? Untuk menyiapkan makanannya, membeli makanannya, minumannya, perlengkapannya semuanya itu di situ. Jadi hewan yang kita pelihara itu harus benar-benar terpenuhi dari segi makanan, dari segi minumannya. Jangan sampai kita kasih makan 1 hari, 2 hari puasa, barunya. Nah, itu kan berarti tidak ada memberikan rasa perik hewanan ya gitu, kesejahteraan hewannya lepas gitu. Jadi di mana poin pertama sudah lepas, tidak tersedianya makanan minuman yang dibutuhkan hewan itu untuk bertahan hidup gitu. Oke, tadi ada juga dokter bilang tadi bebas dari rasa sakit, bebas dari tekanan. Iya, jadi itu balik lagi ke 3 poin penting. Kalau sudah ada niat, terus budgeting, ketika hewan peliharaan kita sakit, nah berarti ada budgeting yang harus dikeluarkan untuk merawat dia. Itu bisa langsung ke dokter hewan, ke klinik hewan. Nah, itu bisa langsung, atau beli obat yang umum dulu untuk mencegah penyakitnya meluas. Nah, itu bisa. Nah, balik lagi ke yang 3 poin tadi. Akhirnya waktu. Iya, pasti perlu waktu untuk mengurusnya. Perlu waktu. Ya? Nah, jadi sisakan waktu atau buatkan waktu khusus untuk memelihara atau merawatnya. Ada yang saya nggak tega kalau diinapkan di klinik. Saya rawat sendiri biar tahu kondisinya, perkembangannya, itu itu lebih baik gitu. Karena mungkin si hewannya juga merasa kedekatan ya sama ownernya. Dekat dengan ownernya, dia lebih tenang, tidak stres, jadi pemulihannya biasanya lebih cepat dengan itu. Nah, itu 3 poin itu tadi diolak-alik akan nyangkut ke animal welfare itu. Sumbernya yang supaya jadi si hewan ini nyaman gitu ya, Dok ya. Jadi bebas dari rasa sakit sudah, bebas dari tekanan atau stres ya. Stres juga itu. Jadi jangan digabung dengan misalnya pelihara ini, pelihara hewan A digabung sama pelihara hewan B. Iya, kalau bisa menyatu. Kalau yang nggak bisa kan akhirnya salah satu pasti stres. Iya, karena hewan juga unik ya, Dok ya. Iya, unik. Punya masing-masing karakter gitu. Bisa juga karena itu ada faktor lain, katakanlah tempatnya. Oh iya, betul. Dipelihara, kucingnya biar nggak berantakin apa-apa, dikandangkan. Iya, sip, mantap, dikandangkan. Tetapi kandangnya kecil, nggak muat, aktivitasnya minim gitu. Sangat minim, akhirnya dia stres juga. Jadi itu salah satunya bebas dari rasa stres. Dan bebas berekspresi secara umum ya. Bebas berekspresi atau mengekspresikan diri itu berarti hewan itu bisa melakukan aktivitasnya sesuai kehendak dia. Kalau kucing itu adalah main, jungkir balik, lari-lari, ya biarkan. Ada waktunya main, ada waktunya istirahat. Gitu.
Jadi tidak ada dibatasi waktu Iya, gitu ya dok ya. betul. Oke, jadi udah ngerti nih kita bahwa basicnya animal welfare itu adalah memberikan rasa nyaman untuk hewan Iya, peliharaan betul. kita ya dok ya. Nggak cuma kucing tapi juga Semua hewan peliharaan. hewan yang kita pelihara. Jadi dari awal kita apa niatnya pelihara apa. Jadi balik lagi ke situ Iya, dari betul. niat awal. Jangan hanya ikut-ikutan, jangan Iya. hanya mohon maaf Ikut tren misalnya. ikut tren atau latah. Oh ini iya. lagi di medsos lagi booming. Iya. Pelihara ini. Oh ikut cari pas nggak bisa merawat akhirnya ditelantar. Iya, kayak kemarin kan ada musim cupang ya dok ya. Iya. Itu banyak banget tuh teman-teman yang Semua itu harus kalau sudah kayak itu, ayo gitu loh. Iya, Geluti, benar-benar ya. benar-benar jangan sudahlah nggak ada musimnya asal ganti air sudah airnya nggak diawasi pH-nya berapa asal ganti akhirnya ikannya stres mati gitu nah. Ya bener sih nggak akan ada yang apa mungkin kayak rugi banget enggak rugi banget ya. atau enggak ada yang protes gini-gini. Oh iya namanya makhluk hidup mati wajar. Nah omongan-omongan seperti itu kan sebaiknya ditekan, dikurangi. Karena sebenarnya hewan juga punya Iya, tadi haknya ya dia haknya untuk sendiri. hidup, gitu, nah. Betul. Oke, baik lanjut lagi nih dok. Jadi sebenarnya kan tadi animal welfare ini kan kesejahteraan hewan yang harusnya difasilitasi oleh manusia gitu ya dok ya. Kalau gini dok, untuk nambah pengetahuan, bagaimana sih keadaan kesejahteraan hewan untuk saat ini, khususnya di Indonesia? Untuk di Indonesia sendiri ya sudah mulai berkembang ya. Oke. Meskipun masih banyak ketidaktahuan atau kurang tahunya masyarakat kita gitu nah. Makanya sosialisasi animal welfare digaungkan terus. Kemarin ada kawan-kawan kita mahasiswa dari Kalimantan Barat kalau nggak Riau ya, lupa saya. Itu juga demo memberikan suaranya bahwa hewan ini perlu kesejahteraan, ayo gitu loh. Jadi teman-teman mahasiswa itu turun ke jalan membentangkan spanduk bahwa ayo terapkan animal welfare pada hewan peliharaan kita. Iya, Jadi betul. tidak hanya hewan kesayangan, hewan semua, hewan ternak juga begitu. Ya, karena mereka sama-sama punya hak ya dok Betul, ya. iya. Apalagi mungkin hewan ternak harus sehat, Iya, harus sudah yang cukup bagus. makanannya gitu nah. Jadi hewan ternak memang diternakkan. Misalkan ternak ayam patok, ayam petelur. Iya. Nah, cukupkan makanannya, cukupkan Kebutuhannya. Nanti dia akan memberikan feedback yang positif. Hasil telurnya meningkat gitu loh, bisa sampai 80 atau 90% produksi. Kan itu membantu peternak juga ya, Iya, hasilnya juga keuntungannya juga balik lagi ke peternak gitu. Peternaknya. Kalau asal-asalan pelihara emosi hasilnya akan turun gitu loh. Harusnya bisa 75 up ternyata cuma 50%. Yang rugi kan peternak juga. Jadi emosi nanti ayamnya dimarah-marahin, dipelihara asal-asalan ya feedbacknya ya negatif juga gitu loh. Betul. Baik dok. Ini tadi kita kaitkan sedikit ya dok ya. Tadi ada dokter bilang tentang peraturan-peraturan yang mendukung animal welfare ini di Indonesia dan di dunia gitu ya dok ya. Kita ngomong di Indonesia aja. Nah, kalau di dunia nanti larinya luas. Oke. Kita persempit ya. Persempit aja di Indonesia aja, karena di Indonesia masih ya dibilang kurang ya kurang. Karena memang mungkin masyarakat kita masih berpikiran gitu buat ya. apa? Itu kan hewan biarin aja, dia nggak akan protes kan gitu. Nah. Tapi kalau di peraturan sendiri itu ada. Oke. Baik dok, mungkin untuk penjelasan lebih lanjut tentang peraturan-peraturan yang tadi mendukung animal welfare ini kita bahas di sesi selanjutnya ya. Untuk pemirsa yang ada di rumah, kita saksikan dulu pesan-pesan yang berikut ini. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam acara Sayangilah Aku, rawat dan lindungi hewan di sekitar kita. Nah pemirsa, tadi kita sudah melemparkan nih pertanyaan tentang peraturan yang melindungi dari kesejahteraan hewan ini. Baik, mungkin kita langsung aja nih dok. Tadi kan udah ditanya ini, kan di awal dokter udah nyinggung-nyinggung, ada katanya peraturan yang melindungi ini. Nah tolong deh dok, jelasin. Oke. Jadi Mbak Yohana tadi melempar pertanyaan, berarti saya harus menangkapnya ya. Nah, itu. Bisa juga. Ya, jadi saya tangkap pertanyaannya, jadi saya akan jawab. Jadi ketika kita ngomong kesejahteraan hewan, jadi tidak hanya ngomong aja ngomong, oh gini lah, harus ada kasih makan biar gak sakit, biar gak stres, berikan ini, berikan itu. Nah,
itu tidak hanya omongan aja. Jadi ada aturan yang berlaku juga di Indonesia, terutama di Indonesia ya. Kalau di luar ya masing-masing negara punya peraturannya sendiri secara umum. Kalau ketika ngomong di Indonesia kita ada yang merangkum itu ya, ada peraturannya. Di KUHP sendiri juga ada. Jadi ada di situ ada hukum pidananya. Jadi kalau kita mengacu pada KUHP, itu ada pasal 302 KUHP itu menjelaskan bahwa orang atau seseorang itu bisa dipidana selama 3 bulan, 3 bulan penjara itu ketika dia memberikan rasa sakit perlakuan yang tidak baik pada hewannya itu. Dan bisa dipenjara atau dipidana selama 9 bulan ketika seseorang itu melakukan tindakan kekerasan pada hewan itu yang menyebabkan rasa sakit lebih dari seminggu bahkan kematian. Nah, itu 9 bulan. 9 bulan tahanan ya. Tuntutannya 9 bulan pidana. Nah, itu secara KUHP. Jadi saya ulangi bahwa pasal 302 KUHP itu di situ menyebutkan bahwa seseorang yang menyebabkan sakit atau cedera ringan itu bisa pada hewan ya, cedera ringan pada hewan itu bisa dituntut 3 bulan penjara. Nah, ketika itu seseorang bisa menyebabkan sakit lebih dari 1 minggu atau bahkan menyebabkan kematian pada hewan itu bisa dituntut 9 bulan pidana. Nah, itu yang pertama KUHP. Kalau secara undang-undang ya, tadi KUHP, sekarang undang-undang itu diatur juga. Diatur juga pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009. Itu pada pasal 66 ayat 2 itu sudah disebutkan di situ. Jadi hewan itu harus mempunyai mendapatkan kelayakan hidup lah, untuk hidup lah secara umumnya ya. Bahasanya saya tidak hafal bahasanya, tapi secara garis besar yang tertuang di animal welfare itu ada di dalam situ. Jadi bebas rasa lapar, haus, nah itu semua ada. Tidak stres, terus bebas dari rasa sakit itu ada di pasal 66 tadi ya. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009. Di sini ini tindakan animal welfare itu mencukupi rasa lapar dan haus, melindungi rasa dari tidak nyaman, kandangnya sudah cukup, rumahnya atau apa tidak kepanasan, tidak kehujanan. Nah, itu juga perlu melindungi dari rasa sakit. Nah, kalau dia ada sakit, ada cedera ya diobati gitu. Tadi balik lagi ke 3 hal utama dalam melawat tadi ya, ada balik lagi. Jadi 3 itu harus benar-benar dipegang teguh. Jadi kalaupun nggak ada teguh ya terserah pegang siapa. Tapi harus benar-benar dipegang. Itu bahwa terapkan dalam diri kita, bahwa dalam pikiran kita, dalam hati kita, bahwa 3 itu harus ada. Kalau memang salah satu poin itu tidak ada, stop, jangan dulu. Karena mungkin tidak ada kesanggupan ya. Nanti akan terlantar hewan itu yang kemungkinan kita akan pelihara. Aku mau pelihara kelinci. Aduh, nggak ada waktu buat bersihin. Karena memang banyak masyarakat yang seperti itu. Lu kenapa sakit ini? Nggak dibersihin kandangnya? Nggak ada waktu ya. Semua memang nggak ada waktu, cuman harus disempatkan. Gitu. Kalau ngomong saya sibuk. Iya, tahu, semua sibuk. Gitu. Sebenarnya pasti ada kegiatan ada masing-masing. Waktu celah sedikit. Kalau nggak pagi sebelum berangkat kerja itu dibersihin bisa, atau nggak pulang kerja. Sedikit sebentar aja bersihin, kasih makan bersihin. Nah, kalau memang itu hewannya ditaruh di kandang, gitu kan. Pembersihan kandang itu juga memberikan rasa nyaman terhadap hewannya itu sendiri. Gitu. Tapi kalau dengan alasan menggebu-gebu bahwa saya ini tidak ada waktu, nggak sempat, itu saya gregetan gitu loh kalau dengar itu. Jadi buat apa gitu? Buat apa? Kalau berarti dari 3 poin itu niatnya sudah berkurang, terus waktunya hilang gitu. Ya sudah cukup, nggak usah. Makanya beberapa kali kasus yang saya temukan, saya hadapi itu, kalau memang nggak sanggup, lempar aja. Mungkin ada lempar itu silahkan diadopkan ke orang lain yang siap gitu loh. Jadi biar benar-benar dia ini terawat gitu loh. Kalau memang sudah nggak sanggup, jangan dibiarkan gitu loh.
lempar ke kawan, saudara atau komunitas yang mungkin bisa menaungi si hewan itu sendiri gitu. Apalagi sekarang kan kayaknya banyak ya dok komunitas yang memang perhatian kepada hewan-hewan betul. gitu. Di Banjarmasin sendiri juga banyak gitu loh. Oke. Kalau misalnya ini pernah nggak dok kayak keadaan si ownernya misalnya nih ke pet shop, kan dokter punya pet shop nih, ditaruh di pet shop tapi nggak diambil-ambil, pernah nggak kayak gitu dok? Ya ada. Ada juga ya? Ada. Itu oknum aja ya. Iya oknum sih. Oknum ya gitu. Nah, jadi tidak menyerahkan tanggung jawab. Kalau memang dari awal pengen hal seperti itu, ya sampaikan aja, saya sudah nggak sanggup gitu. Jadi lebih enak kalau tidak tanggung jawab, itu ditaruh terus nanti saya ambil, sekalinya dihubungi nggak pernah aktif. Ini kan berarti dia tidak bertanggung jawab. Iya gitu. betul. Selain dirinya sendiri. Lah ini kan penerapan contoh-contoh animal welfare kalau di iya. dunia peternakan. Yang di bawah ini dunia peternakan, yang atas paling kiri itu adalah di kebun binatang. Anaknya jerapah ya, jerapah ya makanannya karena daun-daun, pucuk daun. Nah, bagaimana caranya? Ya berikanlah tempat yang nyaman, luas, arealnya dekat dengan pohon-pohon yang rindang, jadi dia bisa makan. Memang tercukupi kebutuhan makanannya. Jadi kalau nggak ada pepohonan terus dia mau apa? Karena jerapah kita tahu bahwa hewan yang punya leher panjang. Nggak bisa kalau kalau ditaruh misalnya makanannya pendek di bawah kan ya memang bisa, tapi kan dia juga mengganggu dia. Bentuk perhatian ini. Bentuk perhatian, diajak disayangi, terus itu yang di atas itu diobati kalau memang sakit dibawa periksa. Dia bebas berekspresi, biarkan dia berekspresi sama keluarga, sama orang terdekatnya, itu silahkan, itu malah lebih baik lagi gitu. Karena dia merasa jadi nyaman gitu nah. Tidak timbul rasa stres dalam diri hewan itu sendiri. Oke, baik dok. Ini dok, tadi kan kita udah bicara nih tentang hewan-hewan peliharaan yang di rumah nih. Kalau untuk yang di peternakan sendiri dok, sebenarnya apa saja sih hak yang bisa didapatkan oleh hewan-hewan yang ada di peternakan itu? Ya, balik lagi dari lima animal welfare itu harus tercukupi. Terutama adalah makan minumnya. Makan minum. Iya, karena di peternakan itu harus ibaratnya ad libitum. Jadi nggak ada habisnya. Loss gitu. Ya memang. Peternakan peternakan ayam telur, peternakan sapi itu harus cukup makanannya. Entah ya kita nggak ngomong di peternakan, di hewan peliharaan juga itu harus cukup makanannya. Semua harus terpenuhi. Lokasi kandang, lokasi tempat dia harus nyaman gitu loh. Nah ketika itu sudah terpenuhi ya bisa gitu loh. Ya kembali yang saya cerita tadi. Ketika animal welfare-nya itu, kesejahteraan hewannya itu dipenuhi, feedback-nya akan kembali lagi positif ke peternak. Hasilnya akan maksimal. Kalaupun peternakan susu sapi, susu perah, kalau makanannya hanya sekedarnya, yang penting ini aja sudah, nutrisinya, kandungannya nggak diatur, diperhatikan, hasilnya juga yang biasanya satu ekor sapi itu katakanlah bisa sampai 15 sampai 20 liter. Kalau dengan makanan yang ala kadarnya paling 5 liter sampai 8 liter. Jauh banget ya? Jauh banget kan turunnya. Produksi, tapi kan nggak maksimal. Yang seharusnya bisa lebih tinggi produksinya 15 liter katakanlah paling sedikit. Ini cuma 6 liter, ya mentok 8 liter kan. Separuhnya sendiri itu gitu lah. Malah jadinya kerugian sendiri buat sendiri, sudah capek. Capek marah, produksinya kecil. Jadi ogah-ogahan gitu. Ketika itu udah dipenuhi nutrisinya, makanannya, lingkungannya, itu akan memberikan feedback positif gitu loh. Gizi peternaknya sendiri, jadi meningkatkan ekonominya juga. Pokoknya banyak deh ya keuntungan kalau kita sama-sama memikirkan si hewan ini juga gitu ya. Jadi kalau ngomong seperti itu, makanya slogan dari dokter hewan itu adalah manusia mitra satwa sewaka. Kalau dari bahasa Sangsekertanya, manusia mitra satwa sewaka, mensejahterakan hewan untuk kesejahteraan manusia. Artinya itu. Jadi kalau hewan itu sejahtera, pasti akan memberikan kesejahteraan balik ke manusia gitu loh. Ada timbal balik nih. Timbal baliknya iya. Jadi kalau ketika hewan itu sehat, ataupun mau kata ternak sehat, dipotong, imbal baliknya daging yang dihasilkan juga baik. Nilai ekonomisnya tinggi, harga jualnya bagus.
keuntungan profitnya masuk ke pemilik gitu lah. juga. Ya balik lagi, makanya dokter hewan itu slogannya itu manusia miga satwa sewaka. Oke, manusia miga satwa Sewaka. Jadi mensejahterakan hewan mensejahterakan manusia melalui kesejahteraan hewan. Oh iya, gitu. Oke, baik dok. Nah, mungkin sedikit lagi nih dok, kita lihat nih, kayaknya kalau untuk wilayah Banjarmasin sendiri, di lingkungan tempat tinggal saya aja nih dok, banyak tuh hewan-hewan yang kayak kucing, yang kayak ownernya tuh kayak biarin aja dia, terus nggak sengaja ketabrak kayak gimana. Nah itu sebenarnya dok, kita bisa kan untuk mengurangi atau menekan yang kayak semacam ownernya itu kan semacam nggak peduli gitu betul. ya dok ya. Kalau untuk di dinas atau terkait yang tentang kehewanan ini, apakah ada sosialisasi atau bagaimana sih dok tentang animal welfare ini? Ya, jadi kalau kita ngomong masalah dari kedinasan ya, kita sosialisasi, kita memberikan himbauan itu ada. Di luar konteks bahwa saya sendiri juga praktisi mandiri, juga di pemerintahan kan gitu. Nah, ketika di pemerintahan saya bertanggung jawab juga untuk kesejahteraan hewan ini. Nah, ketika itu ada laporan tentang misalkan yang kayak kemarin itu monyet ekor panjang yang cuma dirantai sampai luka di bagian perut, nah itu kan hal-hal yang sebenarnya menyiksa, tidak ada keserawan sama sekali. Benar dirantai untuk mencegah biar dia tidak kabur atau tidak mengganggu lingkungan. Nah, ketika itu sudah dilakukan ternyata perlakuannya lebih parah atau lebih kondisinya tidak diperhatikan secara seksama, ternyata rantainya itu sampai melukai bagian perut. Nah, itu kita evakuasi si hewannya ini. Nah, kita masukkan ke kebun taman satwa kita pelihara di sana. Jadi kita edukasi kepada masyarakat, kalau memang tidak sanggup kita akan ambil, kalau memang sanggup lanjutkan tidak apa-apa, tapi kondisinya jangan sampai seperti ini, diobati atau apa. Yang penting jangan sampai ada timbul persoalan di kemudian hari bahwa si hewan ini mati gara-gara kelilit rantainya karena infeksi karena rantainya. Nah, itu kita sampaikan terus. Karena kita juga ada tim saya juga ada di lapangan itu animal rescue untuk merescue hewan-hewan yang memang katakanlah memerlukan bantuan untuk dievakuasi. Memang mungkin keadaannya udah parah gitu ya dok ya. Oke, baik dok. Perbincangan kita hari ini menyenangkan ya dok ya menurut saya, karena banyak ilmu nih yang saya dapatkan nih sebelumnya. Kan kita udah tahu nih, oh kita nggak boleh kayak gini ke hewan, tapi ternyata ada lagi peraturan yang menguatkan dan lain sebagainya. Nah, setelah ini kita akan bahas lagi nih dok untuk lebih menggali, ada lagi mungkin ya yang kita pertanyakan, tapi sebelumnya kita saksikan dulu pesan-pesan yang berikut ini. Jadi tipsnya atau sarannya hanya 3 tadi ya, balik lagi 3 poin awal yang saya ceritakan. Niat, pertama adalah niat, yang kedua adalah budget. Yang ketiga adalah waktu. Itu harus benar-benar diperhatikan kalau memang owner atau masyarakat, kawan-kawan di sana, rekan-rekan mau memelihara hewan ya, sesuai dengan keinginannya, amati, perhitungkan juga dari niatnya, dari budgeting, dari waktunya. Jadi, itu benar-benar harus kolaborasi yang seimbang, jangan hanya ala-ala kadarnya. Kalau ala-ala kadarnya, dikhawatirkan hewan yang nantinya akan dipelihara akan tidak tercukupi kesejahteraan hewannya itu. Iya. Malah jadinya menyiksa ke hewannya ya dok, tidak memberikan kenyamanan terhadap hewannya itu sendiri. Baik, baik dok. Nah tadi kan tipsnya seperti itu. Nah kan kita tahu sendiri dok, tadi ada 3 hal utama yang perlu diperhatikan, yaitu niat, budget, sama waktu. Jadi kalau misalnya nih dok, ada owner di rumah yang punya hewan peliharaan yang sedang sakit atau sedang memerlukan perhatian, apakah bisa dok dibawa ke Vico Pet Shop? Kan kita tahu dokter juga owner dari Vico Pet Shop nih dok. Ya, jadi bagi kawan-kawan, rekan-rekan di Banjarmasin dan sekitarnya, kita membuka layanan untuk pemeriksaan hewan dan praktek dokter hewannya di tempat saya sendiri, di Vico Pet Shop dan dokter hewan ya. Berada di Jalan Dharma Wangsa,
Pemurus Dalam Banjarmasin di Beruntung. Nah, itu mulai pukul 5 sore sampai 9 malam kita praktek. Kalau memang rekan-rekan atau kawan-kawan mempunyai peliharaan yang sedang sakit, perlu konsultasi, silahkan datang. Kita akan membantu sebisa mungkin, semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk hewannya dan kepuasan bagi rekan-rekan semua. Baik. Iya. Tentunya di sana juga pelayanannya fasilitas lengkap ya dok ya? Alhamdulillah kita lengkapi. Jadi semua ada apa yang diperlukan kita bantu untuk kelengkapannya. Jadi tidak mau kalah dengan rumah sakit manusia ya. Jadi kita lengkapi juga untuk kebutuhan-kebutuhan hewannya, pemeriksaan untuk hewannya semua. Baik. Mau uji lab juga kita juga ada, pemeriksaan yang lain juga ada. Oke, mungkin nih ada pemirsa di rumah yang mau memeriksakan hewan peliharaan atau mau konsultasi, bisa nih setelah ini kan kita bisa ya dok, kan buka di pet shopnya jam 5 sampai dengan jam 9 malam ya. Tapi hari Kamis kami libur. Oh gitu? Iya, khusus hari Kamis kami libur. Oke. Di hari lain kita buka tetap. Oke, jadi bukanya setiap hari selain hari Kamis? Iya, betul. Oke, baik dok, mungkin ada yang ingin dokter sampaikan nih buat kesimpulan dari materi kita hari ini dok? Iya, jadi kalau untuk merunut dari perbincangan kita hari ini bahwa animal welfare itu sangat penting. Jadi kesejahteraan hewan tidak hanya bermanfaat bagi kehidupan hewan itu sendiri, tetapi akan menunjang kesejahteraan kepada manusianya. Jadi memang yang saya ceritakan tadi ya, manusia menikah satwa sewaka, mensejahterakan manusia melalui kesejahteraan hewan, itu sangat-sangat penting. Jadi mohon diperhatikan bahwa kesejahteraan hewan itu akan membantu kesejahteraan manusianya juga. Iya. Baik dok, baik terima kasih nih dok atas segala informasi yang diberikan hari ini, karena sungguh itu mengedukasi banget loh dok, karena kita kan ya tadi yang saya bilang yang sebelumnya, oh iya kita tahu nih nggak boleh pukul hewan, nggak boleh sakitin hewan, tapi kita belum tahu kalau misalnya sebenarnya ada juga peraturan yang memang menguatkan itu, yang memang bisa mengancam kita, yang memang berlaku seenaknya gitu ya dok. Terus kita juga jadi lebih mantep tuh, ada tadi 3 hal utama yang perlu diperhatikan, ada niat, ada budget, ada waktu juga. Jadi nggak sekedar aku mau pelihara ini terus ya oke, tapi nggak diperhatikan gitu ya dok ya. Baik dok, mungkin perjumpaan kita pada hari ini sangat-sangat menginspirasi juga ya dok ya, karena tentunya dan jangan lupa ya dok, kalau misalnya ketemu sama kita lagi nih harus selalu memberikan semangat baru ya dok ya. Selalu kita usahakan harus memberikan semangat baru. Apalagi itu dok, apa ya biasanya slogan dokter tuh? Ayo ke dokter hewan. Ayo ke dokter hewan. Karena ke dokter hewan akan dapat hal-hal baru, bagi informasi baru untuk rekan-rekan semua. Baik, selain itu juga kita juga punya slogan kan dok, rawat dan lindungi hewan di sekitar kita. Jadi rawat dan sayangi dan lindungi hewan di sekitar. Jadi sangat sinkron banget nih sama materi kita pada hari ini, yaitu kesejahteraan hewan. Tentunya tidak hanya manusia yang perlu disejahterakan, tapi hewan juga memerlukan kesejahteraannya. Baik pemirsa, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Terima kasih atas kesediaan pemirsa untuk dapat bersama dengan kami sampai dengan pada saat ini, dan semoga apa yang telah kami sampaikan pada hari ini menjadi ilmu atau informasi yang bermanfaat bagi kita semua. Saya Yohana bersama dengan kru yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Lupa kasih tahu setiap hari.